Lu, ada apa itu rame-rame? Kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Yuhuu, Otan is back! Tapi Otan bukan mau nyanyi kok. Tapi teman-teman di rumah harus tonton sampai selesai ya. Karena Otan mau berbagi tips tentang sobat Otan yang satu ini. Yaps, si bebek dari Lumajang, Jawa Timur. Nih Tan, Karaka sekarang lagi ngumpulin telur-telur bebek nih. Kalau jam-jam pagi begini emang saatnya kita panen tuh. Ya Pak ya, banyak banget telurnya. Ini sebelum bebeknya kita bawa keluar kandang, kita angon, telurnya kita kumpulin dulu. Siapa sih yang gak suka telur bebek? Telur yang populer diolah menjadi telur asin ini bisa ditemui sampai ke penjuru negeri. Bukan mall doang yang ada lantai 1, lantai 2. Kandang bebek di sini juga ada 2 lantai. Ayo ikut Karaka naik ke atas, kita ambilin telur-telurnya. Ayo, masih banyak. Weh, bukan main. Kandangnya aja dibuat 2 lantai begitu, Kak. Berarti bebeknya juga pasti banyak dong. Ini satu rak isinya tuh ada sekitar 30 telur bebek. Nah, ini kalau kita total Pak, ada berapa rak ini Pak? 24. Nah, 24. Jadi, dari satu kandang ada 900 bebek ini, kita menghasilkan telur setiap pagi sekitar 700-an Pak ya. Wih, beneran banyak banget kan teman-teman telurnya. Ini baru dari satu tempat loh. Salah satu rumah produksi telur bebek dari wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini menghasilkan puluhan ribu telur bebek segar setiap minggu. Bukan cuma dipasarkan ke wilayah lokal Jawa Timur saja, tapi juga rutin mengirim ke luar Pulau Jawa, salah satunya Kalimantan. Otan, ini bebeknya udah berisik banget nih. Ini tandanya mereka semuanya minta mau keluar. Sekarang saatnya kita keluarkan. Ayo pasukan, keluar! Yuhuu! Ayo sob, saatnya bersenang-senang. Iya, Otan tahu kok. Ini waktu yang kalian tunggu-tunggu. Tapi gak usah rebutan gitu dong. Harus tertib. Itu sampai temannya ada yang terinjak-injak loh. Rutinitas ini bisa dibilang sudah menjadi jam alami bagi kawanan bebek. Kalau sudah waktunya keluar kandang, mereka kompak berisik banget. Tuh, lihat aja. Dari tadi gak ada yang santai. Semuanya semangat keluar kandang dan bermain di alam bebas. Ekspresi keceriaan mereka tergambar jelas. Wah, Otan juga ikut bahagia deh sob. Ayo, yang ada di lantai atas jangan sampai ketinggalan. Tan, bebeknya udah keluar semua tuh, lihat. Ini mereka lagi main-main, lagi mandi, lagi berjemur. Jadi dibiarkan pagi-pagi bermain-main di alam. Walah, ternyata ini tujuan kalian sob. Otan juga semangat kalau main air, apalagi rame-rame kayak gini. Selain untuk membersihkan diri, bermain di sungai juga sekaligus mencari makanan bagi mereka. Seperti cacing, ikan kecil, bahkan kepiting kecil. Wah, pokoknya jadi momen pesta untuk kawanan bebek ini. Lu, ada apa itu rame-rame? Kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Karaka dan Paman sampai lari-lari gitu. Hei sob, kalian lagi balapan renang. Otan, ini tadi ada 3 bebek. Kayaknya dia ke bawah arus sungai ya Bang Jamil ya. Ini kalau kita biarin bisa ke bawah lumayan jauh. Makanya kita coba selamatkan, kita kembalikan ke kawanannya. Walah, untung aja masih ketahuan. Kalau enggak, bisa bahaya ini.
bebek terpisah dengan kawanannya sering terjadi. Salah satunya hanyut karena terbawa arus sungai yang kuat. Disinilah tugas para Angoners untuk memastikan semua bebek datang dan pulang dengan selamat. Walau bebek dibekali selaput pada kaki dan punya kemampuan berenang yang luar biasa cepat, situasi akan berbeda kalau dihadapkan dengan arus yang cukup kencang. Sangat mungkin mereka kewalahan sampai akhirnya terpisah dengan kelompoknya. Ngomong-ngomong, kalian gak kedinginan, Sob? Kayaknya asik banget dari tadi main air. Nanti masuk angin loh. Kan repot kalau sampai minta kerokin ke Otan. Teman di rumah perhatikan deh. Walau bebek suka bermain air, tapi bulu mereka tidak bisa basah loh. Ada yang tahu gak kenapa? Jadi secara alami, bulu bebek terdapat kelenjar minyak yang membuat air tidak bisa meresap ke dalamnya. Hal ini yang membuat bebek tidak bisa basah, walaupun berenang atau menyelam ke dalam air. Selain itu, kelenjar minyak pada bulu bebek juga membuat bebek bisa tetap hangat, walau situasi dan kondisi di sekitarnya terasa dingin. Ayo, waktu bermain kalian sudah habis. Saatnya kembali ke kandang. Kagum banget deh melihat kekompakan sobat-sobat Otan ini. Seolah mereka sudah otomatis tahu kapan dan kemana mereka harus pulang tanpa harus diarahkan. Bahkan mereka tahu penghuni lantai 2 juga nggak salah tempat. Dengan sendirinya, kawanan bebek yang tinggal di kandang atas naik secara bergantian. Dari perilaku kawanan sobat Otan ini, kita semua bisa belajar beberapa hal baik loh. Patuh, disiplin, dan tepat waktu. Ini baru namanya keren maksimal. Wih, yang habis pada main. Kayaknya lapar-lapar banget tuh. Biasanya memang seperti ini teman. Gak lama bebek masuk ke dalam kandang, hal pertama yang mereka lakukan yaitu makan. Awas ya, jangan rebutan. Itu makanannya banyak banget. Semua pasti kebagian kok. Lu, sepertinya kalian salah masuk kandang, Sob. Ini ada sepasang bebek alabio yang nyasar sepertinya. Nah lu, bingung kan kalian? Kok bisa salah masuk kandang gini, Sob? Kasihkan berduaan sih ya. Jadi ketinggalan kawanannya deh. Secara alami, bebek hidup selalu berkelompok, baik di luar maupun di dalam kandang. Perhatikan sikap kawanan bebek lokal yang kedatangan tamu dari jauh ini deh. Walau mereka hanya berdua, tetap saja kedatangannya menaruh curiga dan membuat kawanan bebek lokal waspada. Butuh waktu berhari-hari sampai kedua bebek alabio ini diterima masuk ke dalam kawanan bebek lokal. Ya udah. Kalian harus akur ya. Nanti Otan bantu bilang ke paman supaya kalian berdua dikembalikan ke kandang aslinya. Saatnya berbagi tips. Ada tips untuk kalian yang suka makan daging bebek supaya lebih empuk dan gak bau. Haluskan bahan bumbu yang tadi sudah disiapkan. Otan kasih tahu nih cara masaknya. Daging bebek, bumbu kuning, bumbu ulek, daun jeruk, daun salam, serai, semuanya dimasukkan ke dalam wajan dengan tambahan air sampai daging terendam sempurna. Aduk sampai bumbu merata. Terakhir, simpan daun pepaya di atasnya hingga menutupi seluruh permukaan wajan. Nah, tinggal tunggu sampai mendidih. Sesekali boleh dicek, diaduk untuk memastikan seluruh bagian daging bebek matang dengan sempurna. Kalau air rebusan berkurang, tapi daging bebek masih terasa keras, tambahkan lagi air secara berulang, sampai tingkat kematangan sesuai dengan yang diharapkan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Saat
saatnya makan. Nih coba teman-teman perhatikan. Daging bebeknya beneran terlihat empuk tanpa ada perlawanan. Walau enak dimakan, tetap harus dengan porsi sewajarnya saja ya kak. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Tiba-tiba saja Otan dicegat sama ular. Bukan cegat Otan, Ding. Tapi, iya cegat si musang pandan. Ayo sob, lari, bahaya. Yalah, kamu pergi begitu saja meninggalkan si ular. Musang macam apa kamu, sob? Tenang, si musang mengabaikan si ular karena ada sebabnya, teman. Karena ular lanang sapi mampu mengeluarkan bau yang kurang sedap dari tubuhnya, sehingga musang enggan memakannya. Ternyata ada mitos kepercayaan tentang sobat Otan ini, teman. Masyarakat di daerah percaya musang adalah hewan yang memiliki aura kuat dan dapat terkoneksi dengan aura pemiliknya. Makanya tak heran si musang hanya mau menurut sama pemiliknya saja, teman. Sebaliknya, musang akan membawa bencana dan petaka jika dia diperlakukan tidak baik oleh pemiliknya. Bahkan ada yang percaya musang juga dapat menangkal kiriman ilmu hitam. Otan sih nggak percaya beginian ya teman. Tapi kalau sobat Otan ini dianggap jadi pelindung dan pembawa keselamatan, Otan ikut bangga deh. Dahulu, musang pandan dianggap sebagai hama yang meresahkan. Namun, kini pandangan masyarakat sudah banyak berubah. Lihat, ia dapat bersahabat dengan manusia dan jadi peliharaan yang lucu kan? Sobat Otan yang satu ini ternyata juga suka dengan cat food loh. Karena sudah terbiasa diberi makan oleh sang pemilik. Kali ini Otan mau ngetes naluri liarnya, teman. Jika Otan kasih 2 pilihan makanan antara buah segar dengan cat food, kira-kira ia akan pilih yang mana ya? Hebat kamu, sob. Ternyata kamu tetap memilih buah pisang. Padahal cat foodnya gak kalah enak loh. Lagi-lagi ya karena penciuman yang tajam dan dapat membedakan mana makanan yang segar. Itu tandanya insting liarmu masih berfungsi, sob. Cakep. Loh. Itu siapa ya? Jangan-jangan ada artis nih. Oh alah, ternyata ada sobat Otan si musang pandan yang sedang diajak jalan-jalan. Wah, kok dia anteng banget ya? Gak grogi gitu loh meski diliatin banyak orang. Gawat nih, Otan bisa kalah pamor. Teman, sobat Otan si musang ini bernama Dado. Dia termasuk jenis musang pandan, teman. Loh, Dado, kamu mau kemana? Kok Otan gak diajak sih? Walah, ternyata si Dado mau ikut Pak Haji belanja ke pasar Sukabumi. Joile, dia ikut duduk manis di dalam angkot. Karena si Dado ini sudah kondang, warga sekitar pun gak takut.
Lihat aja ekspresi para penumpang angkot ini. Mereka biasa-biasa aja kan? Teman, selain belanja kebutuhan warung, Pak Haji juga rutin belanja daging dan sayuran buat si Dado. Wah, enak banget ya hidup kamu, Dado. Nyaman, tenang, dan banyak piknik. Bikin ngirik Rusiotan aja. Ingat ya Dado, baik-baik kamu tinggal di sini. Gak boleh nakal, apalagi makanin ayam Pak Haji. Dan jaga kesehatan ya. Wah, ada rame-rame apa nih? Itu apa yang kalian jadikan balapan? Siapa? Ingko-ingkora? Serem banget. Warnanya merah, kepala seperti udang, badannya mirip kalajengking. Ih, mengerikan. By the way, dari mana kalian dapat sobat-sobat Otan ini? Kasih tahu ke Otan dong. Oh, di sini tempatnya. Di hutan bakau berlumpur seperti ini ya, guys. I see. Kalian mau pakai kelapa ini buat umpannya? Oke. Potong kecil-kecil dulu, baru dibagi yang rata. Orang makan deh. Sampai dengan kamari cepat. Oh iya, benar. Oh, kamu pakai bambu yang sudah diberi senar ini untuk menjeratnya. Pelan-pelan ya, biar ia tidak kaget. Yap, senar sudah melingkari capitnya. Saatnya ditarik. Ohoi, berhasil. Mana memang jago, Jo. Rupanya Agung dan Arya juga nggak mau kalah nih. Mereka juga dapat yang nggak kalah besar. Good job, Jo. Teman-teman Otan tadi bilang, si monster ini namanya Ingko-ingkora. Kalau dalam kamus perdunia binatangan, siapa dia ya? Coba Otan teliti baik-baik. Wadaw, galak banget sih kamu. Hai, ternyata ia adalah mud lobster atau si lobster lumpur. Berurusan sama si merah ini memang gak bisa santai teman. Apalagi kalau ada yang berani masuk ke wilayahnya. Tuh kan. Ia langsung tahu ada tamu tadi undang. Seketika ia langsung pasang kuda-kuda, mencengkram musuh dengan capit besarnya. Dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorongnya. Terus, hingga musuh menjauh dari rumahnya. Aduh, kamu sih Sob, masuk rumah tetangga nggak permisi dulu. Ngomong-ngomong, balapan tadi gimana ya? Siapa yang menang nih? Ternyata Agung juaranya. Tenang, yang kalah jangan emosi ya. Namanya juga permainan.
udah puas main, ingko-ingko orangnya jangan lupa dikembalikan ke rumahnya ya.